Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di pembahasan Gaul Islam edisi yang sekarang, edisi yang ke 003 tahun 1. Ini terbitnya di tahun 2007 ya, sebagaimana di data ini. Judulnya Awas Nabi Palsu, ini tanggal 12 November 2007 ya. Ya, jadi ini tampilan buletin Gaul Islamnya seperti ini yang edisi cetak ya. Judulnya Awas Ada Nabi Palsu. Nah, kita melihat dulu perkembangan tentang adanya nabi yang orang yang mengaku nabi ya. Itu di Bogor tentu ya. Ada ya kebetulan ininya kasusnya namanya Ahmad Musaddiq ya. Nah, di situ ini kita sampai bahas juga di buletin Gaul Islam karena ingin juga menjelaskan kepada teman-teman remaja bahwa yang kita yakini akidah itu nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW ya. Jadi kalau ada orang di zaman sekarang yang mengaku nabi, jelas itu palsu gitu ya. Dan sebetulnya tentang nabi palsu juga dari zaman dulu sudah ada ya. Bahkan di zaman nabi itu nabi masih ada saja, masih hidup ya, beliau itu sudah ada orang yang berani mengaku sebagai nabi, yaitu Aswad Al-Ansi dan Musailamah Al-Kadzab ya. Nanti bisa dibuka di buku sirah ya, bagaimana seperti itu. Ini juga dari Ka'ab bin Ka'ab Al-Ansi ya yang ini. Nah, itu di daerah Yaman ya. Nah, kemudian juga yang orang-orang ini nanti bisa dibaca ya lebih detail, itu yang memang mengaku sebagai nabi ya. Nah, jadi Musailamah Al-Kadzab juga sama ya. Sedang Musailamah itu adalah Harun bin Habib Al-Hanafi. Dia adalah kepala suku Yamamah ya. Nah, itu pada tahun 10 Hijriah. Jadi itu bahkan datang gitu kan ya, menghadap Nabi di Madinah dan memeluk Islam. Namun sekembalinya dari Madinah dia berbalik menjadi kafir, murtad. Dia menawarkan diri sebagai nabi. Nah, itu dari zaman dulu juga sudah ada, apalagi zaman sekarang gitu yang istilahnya udah jauh ya dari kenabian. Dari masa Nabi SAW kan Rasulullah sudah meninggal jauh, wafatnya udah lama sekali. Kalau zaman Nabi saja sudah ada gitu ya orang yang mengaku itu. Baik, kemudian kalau zaman dulu itu langsung diperangi ya. Tapi kalau zaman sekarang kan paling ya diperkarakan biasa saja gitu, di penjara. Kalau di masa dulu langsung ya diutus pasukan gitu untuk menyerangnya. Nah, ini kenapa bahaya ya, karena memang itu merusak akidah gitu ya. Jadi ini dalam surat Al-Ahzab ayat 40 ya. Nah, dalam Al-Qur'an juga dijelaskan di sini yang artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu ya, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini adalah jelas dalil yang tegas ya. Nah, sementara kalau yang tadi nabi palsu, jelas itu orang ngarang gitu ya. Dan ini harus diperangi, bisa merusak akidah ya. Nah, kemudian di sini juga dicantumkan ya. Nah, dijelaskan Nabi SAW juga pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "Wahai Ali, tidaklah engkau ridho kedudukanku di sisiku seperti Harun alaihissalam bagi Musa alaihissalam. Akan tetapi bahwasanya tak ada lagi nabi sepeninggalku." Ya. Nah, jadi intinya memang tidak ada nabi. Jadi kalau ada yang setelah Rasulullah yang mengaku-ngaku nabi ya, seperti tadi Ahmad Musaddiq, itu jelas nabi palsu atau yang lain-lainnya ya. Nah, jadi terakhir memang Nabi Muhammad SAW. Nah, juga dulu ada Mirza Ghulam Ahmad ya, itu juga pernah ngaku nabi. Ini kenapa? Karena ada kebebasan beragama di masa saat setelah Islam runtuh ya, khilafah Islam runtuh, itu ada kebebasan beragama dalam sistem kapitalisme ya, sekuler. Itu ada kebebasan beragama. Jadi bebas orang mau melakukan agama apa, memeluk agama apa saja gitu. Sementara kalau dalam Islam ya memang harus Islam yang dalam pemerintahan Islam ya harus ikut syariat Islam. Kalaupun ada yang menolak ya mereka tapi mau tunduk, itu namanya kafir zimmi ya, nanti tidak diperangi kalau kafir zimmi. Tapi kalau yang menolak ya itu akan diperangi, maksudnya tidak mau menerima gitu ya dengan Islam. Baik,
dilanjut ya. Ini sebenarnya bisa lebih lengkap nanti dibaca ya. Kalau intinya di sini lebih karena pembahasan tentang dalam sistem sekarang ya, itu ada HAM ya, hak asasi manusia, yang salah satunya menjamin kebebasan beragama. Ini pangkalnya, sebetulnya pangkal kerusakan. Maka kalau ingin menghancurkan, memutus mata rantai kerusakan ini ya, kita tidak boleh mengadopsi sistem demokrasi, tidak boleh haram ya kita mengadopsi sistem yang selain Islam. Nah, maka ini kalau ingin selamat ya, tentu kita harus menerapkan syariat Islam, ya, menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Nah, di sini penulisnya M. Iwan Januar ya. Nah, itu jadi kawan saya yang nulis ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Seperti biasa di sini ada prolognya, kemudian ada animo nih. Animo nih yang kirim-kirim ya lewat email dan sebagainya. Ini ada dari beberapa tempat ya. Kemudian nanti seperti biasa teman-teman juga bisa baca langsung di gaulislam.com ya. Namanya ini silakan nanti bisa di copy seperti ini sampai beres gitu ya. Nah, kemudian bisa di simpan ya, silakan, atau di share buat teman-teman yang lain, silakan itu ya. Ini ada komentar-komentar yang biasa ini, tapi ya itu udah biasa ya kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini daftar Gaul Islamnya, alamat dan sebagainya dulu ya. Harganya murah sekali 300 per eksemplar, 300 rupiah ya. Ada perwakilannya di beberapa tempat ya, Jabodetabek ada, di Probolinggo, ada di Balikpapan, ada di Makassar, Bandung, dan Sulawesi Barat ya. Baik, mungkin itu saja. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.